Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 pada mata kuliah aplikasi komputer. Pada kesempatan kali ini, kami akan membuat satu siklus akuntansi sebuah perusahaan yang bernama UD Wirastri menggunakan aplikasi MUB versi 22. Nah, untuk itu, pertama-tama kita buka dulu aplikasi MUB-nya. Nah, inilah tampilan pertama pada aplikasi MUB yang dapat kita lihat. Dan karena kita akan membuat sebuah perusahaan baru, sebuah file perusahaan baru, maka kita memilih yang bagian create ini. Kita klik. Nah, selanjutnya ada tampilan introduction atau perkenalan dari aplikasi MUB sendiri. Nah, ini bisa kita next aja. Selanjutnya adalah tampilan mengenai informasi perusahaan. Nah, di sini kita bisa melengkapi data-data perusahaan sesuai dengan data yang kita miliki. Untuk serial number sendiri kita tidak perlu mengisi karena kita hanya percobaan dan tidak menggunakan lisensi yang sebenarnya. Jadi kita lewati saja untuk serial number dan lanjut ke nama perusahaan. Kelompok 4 menggunakan perusahaan UD Wirastri yang beralamatkan di Jalan Abadi nomor 50. Lalu kita isi nomor teleponnya sesuai dengan data yang ada. Fax numbernya juga disesuaikan dengan data yang ada. Lalu yang terakhir adalah alamat email. Nah, setelah semuanya terisi seperti ini dan memang sesuai data yang ada, maka kita bisa melanjutkan ke langkah selanjutnya dengan mengklik next. Oke, di sini current financial year-nya kita isi sesuai data lagi. Nah, karena UD Wirastri ini merupakan perusahaan yang berada di tahun 2016, maka kita mengisi dengan 2016. Lalu, last month of financial year atau bulan terakhir pada tahun keuangannya itu udah benar, Desember. Selanjutnya adalah bulan konversi. Bulan konversinya kita ganti ke Desember. Lalu banyaknya periode akuntansi. Lamanya periode akuntansi kita adalah 12 bulan, maka ini udah benar 12 bulan. Setelah diisi, maka kita klik next. Nah, ini merupakan tampilan konfirmasi atas data-data yang telah kita isi tadi. Apabila kita merasa ini sudah benar, maka kita bisa melanjutkan klik next. Oke, ini adalah tampilan mengenai pembuatan akun list. Nah, karena pada perusahaan ini kita akan membuat list akun yang baru, untuk itu kita memilih pilihan yang ketiga. Setelah kita pilih, kita klik next. Dan ini adalah tampilan untuk tempat penyimpanan file yang akan kita buat. Dan kami akan mengubah tempat penyimpanan ini dengan cara klik change. Lalu memberi nama sesuai kemauan kita. Setelah dirasa sudah, kita klik save. Oke, selanjutnya kita klik next. Lalu pilih yang comment center. Nah,
inilah tampilan utama dari aplikasi MYOB sendiri. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mengatur lingkup akun yang ada pada perusahaan ini dengan cara klik setup, linked accounts, sales account. Nah, hilangkan seluruh centangnya. Lalu klik OK. Langkah yang sama kita klik setup, linked accounts, lalu purchase accounts, dan hilangkan semua centangnya. Kita klik OK. Nah, setelah ini kita bisa membuat daftar akun list dengan cara klik accounts, lalu pilih akun list. Nah, di sini ada daftar akun list yang sudah ada dan merupakan bawaan dari aplikasi ini. Untuk mempermudah, kita bisa memilih satu persatu dengan mengklik aset terlebih dahulu. Lalu, kita akan mengedit akun-akunnya sesuai dengan yang ada pada data. Untuk aset ini, saya akan mengedit menjadi aset. Lalu, akun general check account ini akan diedit menjadi akun kas bank dengan cara klik panah. Kita ganti namanya menjadi kas bank. Oke, selanjutnya akun undeposit funds ini akan kita edit menjadi akun kas kecil. Oke, kemudian yang payroll check account ini bisa dihapus aja karena tidak dipakai. Yang akun trade debtor selanjutnya ini akan kita ganti dengan akun piutang dagang yang bernomor akun 1300. Piutang dagang. Oke, karena masih ada akun-akun yang harus dibuat, maka kita klik new di sebelah sini. Tipe akunnya adalah order current asset 1400, cadangan kerugian piutang. Lalu selanjutnya 1500, maaf. Persediaan barang dagang. Lalu selanjutnya 1600, perlengkapan toko. Lalu selanjutnya 1700, asuransi dibayar di muka. Lalu selanjutnya 1700, maaf 1800, sewa dibayar di muka. Lalu 1900, uang muka PPh pasal 25. Selanjutnya kita klik OK. Nah, karena ada akun long term investment yang merupakan header akun, maka kita klik new. Kita pilih yang header akun. Lalu nomor akunnya adalah 2000, investasi jangka panjang. Lalu kita klik new. Kembali ke detail akun. Lalu order aset dengan nomor akun 2100, yaitu investasi saham. Setelah itu kita klik new. Karena ada fixed asset yang merupakan header akun, maka kita kembali memilih header akun dengan nomor akun 13000, yaitu aset tetap.
Oke, kita klik new kembali. Ada peralatan, karena peralatan merupakan detail akun, jangan lupa untuk mengganti menjadi detail akun. Dan tipe akunnya kali ini adalah fixed asset atau aset tetap dengan nomor akun 3100, yaitu peralatan, kemudian 3110 akumulasi depresiasi peralatan, lalu untuk aset selesai. Maka seperti ini tampilannya. Lanjut ke bagian liability atau liabilitas. Kita klik liability, kita edit menjadi liabilitas. Oke. Akun trade creditors ini kita edit menjadi akun hutang dagang. Nomor akunnya disesuaikan 1200. Lalu kita klik OK. Lalu ini bisa kita hapus karena tidak dipakai. Ini juga sama. Kita membuat akun lainnya yaitu 1100. Jangan lupa tipe akunnya diganti menjadi Other Current Liability dengan nomor akun 2100, yaitu hutang kartu kredit. Kita klik new. Selanjutnya 1300 hutang pajak penghasilan. Lalu kita klik new. 1400 hutang PPN. Oke. Nah, untuk akun PPN keluaran ini kita bisa edit dari GST collected ini. Kita klik panah. Kita ganti tipe akunnya menjadi order current, menyesuaikan nomor akunnya yaitu 1500, dan mengganti namanya menjadi PPN keluaran. Lalu OK, dan yang GST paid ini kita edit menjadi akun PPN masukan. Jangan lupa tipe akunnya diganti menjadi order current liability dengan nomor akun 1600, yaitu PPN masukan. Nah, selanjutnya ada header akun, yaitu long term liabilities atau liabilitas jangka panjang. Untuk itu kita klik new, lalu jangan lupa mengganti menjadi header akun dengan nomor akun 2000, yaitu liabilitas jangka panjang. Kemudian kita klik new, kita pilih kembali detail akun, lalu untuk tipe akunnya kita ganti menjadi long term liability dengan nomor akun 2100, yaitu hutang Bank Permata. Setelah selesai kita klik OK. Nah, untuk akun-akun yang tidak terpakai seperti ini kita bisa menghapusnya. Oke, karena ini masih terlingkar maka kita inaktif akun saja. Oke. Bagi akun-akun yang masih terlingkar, kita bisa inaktif aja. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian ekuitas dengan mengklik equity. Kita edit menjadi ekuitas. Lalu paid up capital ini kita ganti menjadi nomor akun 1100, yaitu modal pemilik. Lalu selanjutnya retained earnings. Ini kita bisa inaktif aja, atau ini kita biarkan saja. Yang historical balancing ini kita edit menjadi ikhtisar laba rugi.
Dan untuk akun Prive kita buat baru dengan cara klik new 1200 yaitu Prive. Akun untuk ekuitas selesai, selanjutnya adalah pendapatan. Kita edit menjadi pendapatan. Lalu free collect ini bisa kita edit sesuai akun yang ada, yaitu penjualan. Dan ini kita edit juga menyesuaikan, yaitu 1200 potongan penjualan. Oke, untuk bagian pendapatan selesai, langsung ke harga pokok penjualan dengan cara klik cost of sales. Lalu kita edit menjadi harga pokok penjualan. Kita klik OK. Ini akunnya bisa kita edit 1100 yaitu harga pokok penjualan. Kita klik new 1200 beban angkut new 1300 potongan pembelian. Oke, akun untuk harga pokok penjualan sudah selesai. Selanjutnya adalah mengenai beban operasi. Kita klik expense, kita edit ini menjadi beban operasi. Lalu kita edit semua akun ini menyesuaikan dengan data yang ada. 1100 beban iklan. Selanjutnya 1200 yaitu beban telepon dan listrik. Selanjutnya 1300 yaitu beban perlengkapan toko. Selanjutnya adalah 1400 beban kerugian piutang. Selanjutnya 1500 beban kerugian barang dagang. Beban kerugian barang dagang ternyata 1450. Lalu 1500 beban depresiasi. Lalu 1600 beban asuransi. Kita klik new 1700 beban sewa toko. Selanjutnya 1800 beban upah dan gaji. Dan yang terakhir 1900 9.000 beban-beban operasi lainnya. Oke, untuk beban operasi sudah selesai. Selanjutnya kita ke pendapatan lain-lain atau other income. Kita klik, kita edit menjadi pendapatan lainnya. Kita klik new. Jangan lupa diubah ke detail akun. Nomor akunnya 1100. Pendapatan bunga. Selanjutnya 1200 pendapatan dividen. Selanjutnya 1300 laba dari penjualan saham. Selanjutnya 1400 pendapatan angkut. Selanjutnya 1500 pendapatan denda. Oke. Untuk
pendapatan lainnya sudah selesai. Kita yang terakhir adalah beban lainnya. Kita klik other expense, kita edit menjadi beban lainnya. Kita klik new, jangan lupa diubah ke detail akun dengan nomor akun yang pertama 1100, beban bunga 1200, beban administrasi bank 1300, beban denda, dan yang terakhir 1400 yaitu beban pajak penghasilan. Oke, selesai sudah akun-akun yang kita buat sesuai dengan data, mulai dari aset sampai dengan beban-beban lainnya. Ini kita bisa close. Oke, setelah membuat daftar akun RIS, selanjutnya kita akan mengatur linked akun menyesuaikan dengan akun-akun yang telah kita buat dengan cara klik setup, lalu ke bagian linked account, ke bagian account and banking accounts. Nah, di sini akun ekuitas untuk current earnings-nya sudah benar, current earnings. Akun ekuitas untuk retained earnings-nya sudah benar, retained earnings. Dan akun ekuitas untuk historical balancing ini benar, itu serlaba rugi. Lalu akun bank untuk undeposit funds ini benar, kas kecil, maka kita oke. Lalu linked yang kedua, setup, linked accounts dan sales account. Nah, ini akun aset untuk tracking receivables ini sudah benar di bank dagang. Lalu akun bank untuk penerimaan dari customer ini benar, akunnya kas bank. Lalu di bawahnya ada pilih yang pertama, I charge freight on sales, artinya kita memungut biaya angkut ketika kita melakukan penjualan. Dan pada UD Wirastri ini kita melakukan itu, maka karena itu kita checklist dan memilih akun pendapatan angkut. Kita use account. Selanjutnya, I track deposit collect from customer. Kita mendapatkan deposit dari customer. Nah, untuk pilihan kedua ini kita tidak checklist karena tidak dilakukan dalam perusahaan UD Wirastri ini. Selanjutnya langsung ke pilihan ketiga, I give discount for early payment. Artinya kita memberikan diskon ketika customer melakukan pembayaran lebih awal. Ini kita checklist dengan memilih akun potongan pembelian. Kita use account. Selanjutnya adalah I assess charge for late payment. Kita mengenakan denda kepada customer ketika mereka melakukan keterlambatan pembayaran. Nah, ini kita checklist dengan memilih akun pendapatan denda. Kita use account. Setelah itu kita pilih terms, klik terms, terus mengganti payment is due-nya menjadi in a given of days. Diskon days-nya untuk penjualan sendiri, UD Wirastri menerapkan termin 2/10 N/30. Maka karena itu diskon days-nya adalah 10 hari dengan masa pembayaran 30 hari, dan diskon untuk pembayaran lebih awal itu 2%, dan denda untuk keterlambatan pembayaran sebesar 1%. Nah, tax code ini kita ubah menjadi PPN. Nah, karena di sini belum ada, maka kita cancel. Kita klik OK. Oke, kita atur dulu pajaknya dengan cara klik list, tax code, baru kita hapus seluruh pajak yang bawaan dari MWB 22 ini dan menyisakan non taxable aja. Lalu ini juga kita hapus.
hapus seluruhnya. Oke, ini terlingkar, belum bisa dihapus. Jadi kita buat aja yang new baru PPN, yaitu pajak pertambahan nilai. Tipe pajaknya benar, good and service tax. Rate-nya sebesar 10%. Lalu linked account untuk tax collected, ini kita klik panah, pilih PPN keluaran, lalu use account, lalu linked account for tax paid, ini kita klik panah, kita pilih PPN masukan, use account. Oke, selesai. Kita close, kita kembali ke setup, linked accounts, sales account, lalu ke bagian terms tadi kita ubah tax code-nya menjadi PPN. Dan untuk pajak biaya angkut ini kan tidak dikenakan PPN melainkan non-taxable, atau artinya tidak dikenakan pajak sama sekali. Setelah diganti menjadi seperti ini, kita oke. Nah, pengaturan selanjutnya setup linked accounts ke purchase account. Ini akun liabilitas untuk utang dagang sudah benar, akunnya utang dagang. Lalu akun bank untuk membayar tagihan ini sudah benar, kas bank. Lalu di bawahnya ada pilihan I can accept items without a supplier bill. Ini kita checklist. Nah, akun liabilitas ketika kita menerima persediaan ini, kita pilih akun persediaan barang dagangan. Kita use account. Lalu yang kedua, I pay freight on purchase. Kita membayar biaya angkut ketika melakukan pembelian. Ini kita checklist dengan memilih akun beban angkut. Beban angkut kita pilih. Lalu I track deposit ini kita tidak membayar deposit kepada supplier, jadi ini kita tidak usah checklist. Lalu selanjutnya I take discount, kita mendapat diskon ketika melakukan pembayaran lebih awal, ini kita checklist dengan memilih akun. Potongan pembelian, kita cari potongan pembelian, kita use account. Lalu I pay charge for late payment, kita membayar denda ketika melakukan keterlambatan pembayaran dengan memilih beban denda, kita use account. Nah, setelah itu sama, kita klik terms, kita ubah payment istilahnya menjadi immediate notice. Dan untuk sistem pembelian kita menerapkan termin 3/10 N/30, maka diskonnya selama 10 hari pembayaran pertama dengan jangka waktu 30 hari dan diskonnya sebesar 3%. Lalu tax code-nya diganti seperti tadi PPN, dan ini diganti menjadi NT. Setelah itu kita oke. Nah, selanjutnya adalah kita mengisi daftar saldo yang ada pada data masing-masing dengan cara klik setup, ke bagian balance, lalu klik akun opening balance. Nah, ini kita isi sesuai saldo yang tertera. Kas bank sebesar 46 juta, lalu petty cash atau kas kecil 5 juta, piutang dagang 82.500, cadangan kerugian piutang ini merupakan akun kontra, maka kita minuskan menjadi 8.500, persediaan barang dagang 520 juta, perlengkapan toko 14.500,
Asuransi 12 juta, 24 juta, 89 juta, 112 juta, peralatannya 91 juta 80.000. Lalu untuk akumulasi ini juga termasuk akun kontra, maka kita minuskan 4.800.000. Lalu hutang kartu kredit 2.100.000, hutang dagang 66 juta, PPN payable-nya 10 juta, ini 66 juta. Lalu hutang pajak penghasilannya 10.720.000. Lalu untuk PPN keluaran nggak ada, PPN masukan tidak ada. Bank Permata Loan, hutang Bank Permata itu sebesar, oh ternyata tadi ini ada di hutang PPN bukan di hutang pajak penghasilan, itu nol. Hutang PPN-nya 10.720.000. Lalu lanjut langsung ke Bank Permata 300 juta. Lalu ke modal pemilik 442.230.000. Lalu untuk Prive ini juga merupakan akun kontra, maka kita minuskan 22.100.000. Lalu penjualan 512 juta. Potongan penjualan juga merupakan akun kontra dan minuskan jadi 28 juta. Lalu harga pokok penjualan 310.800.000. Lalu beban angkutnya 5.500.000. Lalu potongan pembelian juga merupakan akun kontra, kita minuskan. Beban iklan 1.100.000, 5.600.000, 11.150, 3.600, 8.500, 4.800. Kita isi saja sesuai data. Pendapatan dendanya 4.800.000, 5.500.000, 2.700.000, 1.800.000. Nah, ini belum nol, maka kita harus teliti kembali mencari kesalahan di mana. Setelah ditelusuri, ternyata ini salah ketik di bagian beban upah dan gaji. Seharusnya 49.500.000, tapi ini diketik 455 juta, kita kurangi nolnya. Nah, maka amount left to be allotted-nya 0. Maka ini sudah benar, kita klik OK. Nah, selanjutnya adalah mengisi daftar customer dan supplier, atau membuat kartu daftar customer dan supplier dengan cara klik card file, card list,
Yang pertama kita akan membuat data customer, maka kita klik customer, klik new, kita isi sesuai namanya, toko Cahaya Elektro, dengan kodenya C001, alamatnya diisi sesuai data, kotanya diisi sesuai data, lalu nomor telepon jangan lupa, setelah itu kita pilih selling details, kita ubah cell layoutnya jadi item. Nah setelah itu kita new, buat yang baru toko Elektro Jaya, lalu C002, alamatnya Jalan Masjid Raya nomor 8, lalu kita isi Samarinda, Kaltim, Indonesia, nomor teleponnya jangan lupa. Lalu ke bagian selling detail sama seperti tadi, cell layoutnya diganti menjadi item. Lalu selanjutnya klik new lagi. Kita buat yang baru, Toko Indo Maju, C003, Jalan Tikukur, nomor 13. Kita isi kotanya, disesuaikan dengan data, lalu nomor telepon, lalu ke selling details diganti menjadi item, dan yang terakhir kita klik new. Nomor 4, Jalan Riau, nomor 33, dan nomor teleponnya 0541. Selling detailsnya sudah menjadi item. Oke, selesai daftar customer. Selanjutnya adalah daftar supplier. Kita klik supplier. Nah, belum ada, kita klik new. Nama supplier yang pertama adalah PT Surya, kodenya S001, Jalan Mawar, nomor 12, saya isi nomor teleponnya, jangan lupa ke buying detail, kita pilih purchase layoutnya menjadi item, kita klik new. Selanjutnya adalah PT Indotech, lalu card ID-nya S002, Jalan Muhammad Hatta, nomor 31, Surabaya, lalu nomor teleponnya, kita pilih purchase layoutnya, kita ganti menjadi item, lalu yang terakhir PT Jaya Tech dengan kode S003, alamat di Jalan Mangga nomor 29, lalu kita isi
Dan kembali ke buying detail, selalu kita ganti purchase item menjadi item. Oke, sudah selesai daftar customer dan supplier yang kita buat. Kita klik close. Nah, langkah selanjutnya adalah menginput daftar saldo, utang, serta piutang dari masing-masing customer dan supplier dengan cara klik setup balance. Yang pertama adalah customer balance. Ini kita add cell. Kita pilih nama customernya. Yang pertama adalah Toko Cahaya Elektro. Invoice tidak perlu diganti, tanggal disesuaikan yaitu tanggal 25 bulan 11 2016. Customer PO-nya diganti dengan nomor faktur yang tertera pada format yang sudah ada, terus memonya kita ganti menjadi saldo awal piutang dagang sebesar totalnya penjualan ditambah PPN Kopcam 30 juta ditambah 3 juta yaitu 33 juta rupiah. Setelah itu kita klik record, kita add cell kembali, customer yang kita pilih, yang kedua adalah Toko Elektro Jaya. Kita sesuaikan tanggalnya yaitu tanggal 29. Customer PO-nya kita ganti menyesuaikan nomor faktur, lalu memonya saldo awal piutang dagang dengan jumlah 25 juta ditambah 2 juta 500 yaitu 27 juta 500. Kita record, lalu kita add cell kembali, kita pilih customer yang terakhir yaitu Toko Indo Maju. Invoice-nya tidak perlu diganti, tanggalnya disesuaikan yaitu tanggal 23 bulan 11. Customer PO-nya kita ganti sesuai nomor faktur. Memonya saldo awal piutang dagang dengan jumlahnya 20 juta ditambah 2 juta yaitu 22 juta rupiah. Nah, selanjutnya kita klik record. Nah, apabila muncul congratulations ini artinya total piutang dagang kita sudah balance dengan daftar saldo dari masing-masing customer. Ini kita klik OK. Ini terlihat di sini bahwa out of balance semuanya adalah 0, maka ini sudah benar. Kita close. Selanjutnya adalah menginput daftar saldo utang dagang dengan cara klik setup balance, lalu supplier balance, lalu kita add purchase. Memilih nama supplier yang pertama yaitu PT Surya. Kita sesuaikan tanggalnya yaitu tanggal 23 bulan 11 2016. Lalu ini kita ganti menjadi nomor fakturnya. Untuk memo saldo awal utang dagang, dan untuk totalnya yaitu 20 juta ditambah 2 juta menjadi 22 juta rupiah. Nah, kita record. Selanjutnya hal yang sama, add purchase, pilih customer. Yang kedua adalah PT Indotech. Di tanggal 20 bulan 11 kita ubah tanggalnya. Nomor fakturnya F1289. Umumnya saldo awal hutang dagang dengan total 15 juta ditambah 1 juta 500 yaitu 16 juta 500 ribu. Kita record. Nah, yang terakhir nih add purchase, pilih customer yang terakhir yaitu PT Jaya Tech. Kita ubah tanggalnya menjadi tanggal 28. Nomor fakturnya, memonya saldo awal hutang dagang, dan totalnya adalah 20 juta tambah 2 juta 500 yaitu 27 juta 500 ribu. Oke, selesai. Kita klik record. Maka muncul kembali congratulations. Ini artinya sudah benar balance antara saldo hutang dengan daftar saldo utang dari masing-masing supplier. Oke, close. Nah, untuk penginputan daftar saldo piutang dan utang sudah selesai, dan
Selanjutnya adalah menginputkan persediaan barang dagang dengan cara klik inventory, item list. Karena belum ada persediaan barangnya, kita klik new. Lalu item number yang pertama adalah PM300 dengan nama persediaan yaitu Vortex. Nah, ini ada I buy this item, ini kita checklist. Lalu memilih akun cost of goods sold atau harga pokok penjualan. Lalu yang I sell this item, ini kita juga klik checklist, lalu memilih akun penjualan. Dan yang terakhir I inventory this item, ini juga kita checklist. Lalu kita pilih akun persediaan barang dagangan. Oke, kita use account. Ini tadi kita harga pokok penjualan. Nah, setelah tampilannya seperti ini, akunnya sudah dipilih yang benar, kita lanjut ke buying details. Untuk buying unit of measure-nya kita isi unit dan text code. Pajak yang berlaku ketika membeli adalah PPN. Nah, lalu ke selling details, ini sama, kita ganti selling unit of measure unit dan teks kode pajaknya ketika habis itu juga PPN. Nah, setelah selesai diisi, maka kita klik new untuk membuat persediaan selanjutnya, yaitu dengan kode SM300. Checklistnya berlaku sama, lalu buying detailsnya juga sama, unit PPN, ini pun sama unit PPN, maka kita oke. Nah, muncullah daftar persediaan kita close. Selanjutnya adalah mengisi kuantitas dan harga dari masing-masing persediaan dengan cara klik inventory, lalu adjust inventory. Kita ubah tanggalnya menjadi tanggal 1 bulan 12 2016. Oh, berarti bulan 12 tanggal 1 2016. Nah, ini menunya adalah saldo awal persediaan barang dagang. Lalu item number kita tap, kita pilih yang Vortex pertama, kuantitasnya sebanyak 20 dan harganya per pieces adalah, per unit adalah 16 juta. Maka amount-nya terisi secara otomatis. Lalu akunnya ini kita klik tanda panah, kita pilih akun persediaan barang dagangan. Ini kita use account. Nah, lalu selanjutnya yang kedua, persediaan yang kedua satelit, kita use item. Kita isi kuantitasnya sebanyak 16, menyesuaikan data dan harga per unitnya adalah 12.500.000. Ini amount-nya terisi secara otomatis, lalu jangan lupa ini akunnya diisi sama-sama persediaan barang dagangan. Kita use account. Nah, jika sudah seperti ini, maka ini bisa kita record. Oke. Nah, itulah tata cara penginputan seluruh data-data akuntansi yang dibutuhkan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam penginputan dokumen-dokumen transaksi yang terjadi pada bulan Desember 2016. Oke, selanjutnya transaksi yang pertama, ini ada bukti penerimaan kas pada tanggal 1 Desember. Keterangannya adalah diterima dividen kas, maka kita akan menginput di banking, lalu pilih receipt money, lalu ID-nya diisi dengan nomor BKM 121 tanggal 1 bulan Desember 2016, lalu sebesar 2.500.000. Setelah itu memonya adalah penerimaan dividen kas.
akun yang dipakai adalah pendapatan dividen. Kita use account. Nah, setelah seperti ini bisa kita record. Transaksi selanjutnya adalah voucher kas kecil. Ini kita keluarkan, kita pilih banking, spend money, dan kita membayar. Lalu nomornya P121, tanggalnya tanggal 2, sebesar 750.000. Memonya adalah pembayaran brosur iklan, dan akun yang dipakai adalah beban iklan. Setelah seperti ini, jangan lupa diganti akun ini menjadi kas kecil karena ini pembayarannya menggunakan kas kecil. Lalu kita record. Transaksi selanjutnya adalah bukti penerimaan kas dengan keterangan pelunasan faktur, maka ini kita keluarkan. Karena ini pelunasan piutang, maka kita klik sales, lalu receive payment, pilih customer. Kita menerima dari toko cahaya elektro, kita use customer senilai 32.340.000. Payment methodnya kita ganti menjadi kas, menjadi cek. Lalu ID-nya, dan pada tanggal 3. Ini kita enter saja. Nah, apabila sudah tidak ada out of balance atau out of balance-nya 0, berarti ini sudah benar. Maka kita bisa langsung record. Nah, selanjutnya adalah transaksi pembayaran rekening listrik dan telepon pada bulan November. Setelah kita keluarkan, kita klik banking, spend money, lalu nomor ceknya V122, tanggalnya tanggal 4, sebesar 950.000. Memonya pembayaran telepon dan listrik bulan November. Akunnya jangan lupa diganti menjadi kas kecil. Lalu ini kita memakai akun beban telepon dan listrik. Setelah seperti ini, out of balance-nya 0, maka kita bisa record. Lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu dokumen transaksi kelima adalah pembayaran tiket dengan Mastercard. Untuk itu tadi kita keluarkan, kita pilih di bagian purchase, kita pilih di bagian akun, baru di record journal entry, baru kita isi general-generalnya dengan BM1210 tertanggal 5. Memonya adalah pembayaran harga tiket. Yang digunakan adalah Mastercard atau di sini hutang kartu kredit. Maka dari itu kita akan menggunakan beban lain-lain pada Mastercard. Ini debitnya, beban lain-lain sebesar 1.500.000. Lalu kreditnya adalah hutang kartu kredit sebesar 1.500.000. Nah, apabila sudah seperti ini dan out of balance-nya 0, maka ini bisa kita record. Transaksi selanjutnya adalah nomor 6, yaitu faktur atau penjualan secara kredit. Ini kita keluarkan, kita klik akun sales, lalu enter sales. Nah, di sini customer-nya yang membeli adalah Toko Elektro Jaya.
kita use customer, teks inklusifnya dihilangkan, invoice-nya F122 pada tanggal 6 Desember. Customer PO-nya bisa diisi dengan purchase order, lalu kita mengisi barang dagangan yang dibeli. Unit untuk portage seharga 18.500.000. Lalu 5 unit untuk satelit M300 senilai 15 juta. Nah, setelah kita lihat ini bisa kita recall. Dokumen transaksi nomor 7, di sini ada bukti pengeluaran kas yang dikeluarkan untuk membayar pelunasan faktur kepada PT Jaya Tech. Untuk itu kita klik purchase, lalu pay bills. Nah, lalu kita pilih suppliernya yaitu PT Jaya Tech. Lalu nomor ceknya kita isi, tanggalnya diganti sebesar 26.750.000. Nah, di sini sudah terisi sendiri. Setelah itu, karena out of balance-nya sudah 0, maka kita melihat bahwa jangan lupa kita melihat bahwa di keterangan kita mendapatkan diskon sebesar 2%, maka ini sisanya 2% dikalikan 26.275.000 yaitu 825.000. Lalu kita tap. Rp26 juta. Nah, seperti ini kita bisa klik record. Lalu dokumen transaksi selanjutnya adalah nota kredit. Ini adalah aktivitas retur pembelian. Kita masuk di menu sales, lalu enter sales, lalu kita klik toko Elektro Jaya. Dengan memperhatikan timesnya sudah benar 2/10. Ini times yang kita atur di awal kita ubah menjadi COD. Lalu invoice-nya diganti, menyesuaikan.
pada tanggal 6 dan akunnya yaitu retur sebanyak 2 unit atas PM, harganya 18.500, lalu retur sebanyak 1 unit untuk satelit sebesar 15 juta. Nah, setelah seperti ini, lalu kita pilih menu record. Namun sebelum kita record, kita harus mengubah lingkupnya. Kita klik panah ini. Nah, yang pas I sell this item ini dari penjualan, karena ini retur penjualan, maka kita ubah menjadi retur penjualan. Nah, berhubung belum ada akunnya, maka itu kita buat baru. Oke, kita ganti menjadi retur penjualan. Hal yang sama juga dilakukan untuk persediaan yang kedua, diganti menjadi retur penjualan. Nah, setelah itu kita klik record. Nah, untuk menyesuaikan retur tadi, kita klik register, lalu return and credits. Nah, sudah terlihat ini, lalu kita pilih yang bagian apply to sell. Untuk itu kita sesuaikan ID-nya NK121 pada tanggal 7 Desember. Lalu kita sesuaikan di pembelian yang mana. Pembelian pada tanggal 6 bulan 12 di sini. Lalu kita tap. Nah, setelah seperti ini maka kita record. Lalu kita keluar dari menu ini dan melanjutkan transaksi yang selanjutnya, yaitu transaksi nomor 9. Ini merupakan transaksi retur pembelian. Dan jangan lupa, karena tadi kita sudah mengubah lingkup yang ada pada akun persediaan, maka kita ubah kembali dengan cara klik item list, klik PM, ini kita ganti menjadi penjualan kembali, use account. Hal yang sama pada satelit juga kita ubah. Ini penjualan lagi, use account. Oke. Nah, setelah ini kita bisa langsung melanjutkan ke transaksi nomor 9. Transaksi nomor 9 ini berkaitan dengan retur pembelian, maka itu kita akan menginputnya di purchase, enter purchase, lalu kita pilih suppliernya. Untuk transaksi selanjutnya adalah dokumen transaksi nomor 10. Ada pembelian perlengkapan toko sebesar 1 juta, maka kita klik banking, lalu spend money, lalu jangan lupa ini diganti menjadi kas kecil. Kita ubah nomornya ke 12 juta pada tanggal 9 sebesar 1 juta rupiah dengan menu pembelian perlengkapan toko. Ini akunnya yang digunakan adalah store supplies atau perlengkapan toko. Ayo account. Setelah seperti ini kita record. Transaksi selanjutnya adalah transaksi nomor 11. Ini terdapat pelunasan faktur, maka kita pilih purchase, pay bills, lalu pilih pembayarannya kepada PT Surya. Nomor ceknya diganti menjadi C122 pada tanggal 9 sebesar
22 juta rupiah. Ini kita tap. Nah, untuk ini karena account balance-nya sudah 0, kita bisa record. Lanjut ke transaksi nomor 12. Ini adalah faktur pembelian. Maka dari itu kita keluarkan dulu. Kita akan menginput di enter purchase, pilih supplier, PT Jaya Tech. Text inclusive-nya jangan lupa dihilangkan. Ini diganti menjadi F05. Lalu pada tanggal 10 bulan 12 sebesar supplier info-nya kita ganti menjadi nomor purchase order. Nah, ini pembelian pertama itu pembelian barang dagang Vortex sebanyak 11. Kita pilih Vortex. Harga per unitnya yaitu 16 juta. Setelah itu 8 untuk satelit. Ini kita use. Jangan lupa masukkan harganya sesuai dengan yang ada di dokumen transaksi. Nah, setelah selesai, kita harus melihat bahwa balance dunia ini senilai 303.600 dan sesuai dengan yang ada pada dokumen transaksi. Ini kita record, kita keluar dulu, baru lanjutkan ke dokumen transaksi nomor 13. Ada nota kredit, ini artinya adalah faktur pembelian. Untuk itu kita ke enter purchase, lalu suppliernya adalah PT Jaya Tech, dan supplier terms-nya kita ganti menjadi COD. Oke, purchase-nya diganti menjadi NK121 pada tanggal 10. Supplier inventory ini diganti menjadi F05 dan barang yang diretur -1 untuk Vortex sebesar 16 juta. Lalu return yang kedua sebanyak 2 unit untuk satelit. Nah, setelah seperti ini, maka kita perhatikan lingkat yang tadi, seperti penjualan tadi, kita harus perhatikan terlebih dahulu. Ini kita recall. Kita masuk ke menu register, lalu di bagian return and debit kita apply to purchase, kita ubah ID-nya menjadi NK1 pada tanggal 11 Desember 2016. Dan di sini kita klik record, lalu bukti penerimaan kas, maka ini kita keluarkan, kita pilih menu banking, receive payment, sales, receive payment, kita pilih customernya Toko Elektro Jaya. Ini kita ganti menjadi BKM 124 tertanggal 12 Desember. Payment methodnya adalah cek sebesar 184.338.000 untuk transaksi pada tanggal 6 Desember, itu berarti tanggal ini. Ini bisa kita record.
transaksi nomor 15. Ini ada nata kontan, yaitu penjualan tunai. Maka kita masuk di menu sales, enter sales, kita pilih customer dari penjualan tunai, maka kita pilih new, kita buat baru penjualan tunai, paling detailsnya item, jangan lupa diganti, baru oke. Baru kita bisa mengganti tadi klik kanan penjualan tunai. Karena penjualan tunai maka termsnya kita ganti menjadi COD. Oke. Setelah itu invoice-nya kita ganti menyesuaikan transaksi pada tanggal 13 Desember. Untuk pembeliannya sendiri 5 unit Vortex senilai 18 juta rupiah dan 8 unit satelit senilai 14.500.000. Maka kita bisa melihat pay to day-nya, karena ini COD maka kita sesuaikan dengan total amount-nya yaitu 226.600. Nah, setelah seperti ini maka kita bisa merecord. Oh, ternyata setelah dilihat pada transaksi 15 terdapat free collected sebesar Rp45.000. Nah, setelah ini baru bisa kita merecord. Oke, kita keluar. Oke, dokumen selanjutnya adalah dokumen transaksi nomor 16, yaitu bukti penerimaan kas dari pelunasan faktur. Maka kita ke sales, baru kemudian ke bagian receive payment, karena ini adalah pelunasan faktur akibat piutang dari toko Elektro Jaya. Kita pilih customer-nya tadi toko Elektro Jaya, lalu ID-nya kita sesuaikan BKM 12.5 pada tanggal 14 Desember dan payment method-nya adalah cek, lalu sebesar 27.500.000. Kita klik di amount applied ini, baru kita tap. Nah, setelah itu record. Dokumen selanjutnya adalah dokumen transaksi nomor 17, yaitu bukti pengeluaran kas untuk pembayaran PPN. Maka dari itu ini kita keluarkan, kita masuk ke menu banking, lalu spend money, lalu pilih kas bank karena kita membayar menggunakan kas bank. Nomor ceknya yaitu C122A pada tanggal 15 bulan 12 sebesar 10.720.000 dan memo yang digunakan pembayaran PPN, memonya pembayaran PPN bulan November. Akun yang dicatat yaitu account payable, yang dicatat yaitu utang PPN. Kita use account, baru kita tap. Nah, setelah ini baru kita recall. Setelah itu kita keluar, lanjut ke dokumen transaksi nomor 18 yaitu arrive. Maka kita klik banking, spend money. Jangan lupa ini diganti kas kecil karena pengeluaran menggunakan kas kecil. Lalu nomor ceknya diganti menjadi P124 pada tanggal 17 Desember sebesar Rp1.000.000. Memonya pengambilan pribadi oleh pemilik. Dan akun yang dipakai adalah Thrive. Kita use account,
kita tap. Nah, setelah seperti ini kita bisa record. Kita lanjutkan ke dokumen transaksi nomor 19, yaitu ada faktur penjualan. Maka ini kita keluarkan, klik sales, enter sales. Lalu untuk pilihan layoutnya kita bisa mengganti menjadi item. Kita pilih customer-nya, toko cahaya elektro. Invoice-nya diganti menjadi F12.2. Lalu pada tanggal 18 dan barang yang dibeli yaitu 6 unit Vortex senilai 18.500.000 dan 4 satelit senilai 15 juta. Nah, terus di sini ada tambahan freight collected sebesar 85.000. Kita isi di sebelah sini, 85.000 rupiah. Setelah seperti ini, maka kita bisa merecordnya. Oke, kita lanjut ke transaksi nomor 20. Ada bukti pengeluaran kas. Maka ini untuk membayar pelunasan utang kita, maka kita klik purchase, pay bills, pilih suppliernya yaitu PT Jaya Tech. Nomor ceknya jangan lupa diganti, C12.3 pada tanggal 18 sebesar 250.745.000 untuk transaksi pada tanggal 10 Desember. Kita klik di sini, kita tap. Setelah seperti ini, kita hilangkan diskonnya karena kita tidak mendapatkan diskon. Nah, setelah seperti ini kita record. Selanjutnya adalah dokumen transaksi nomor 21, ada bukti penerimaan kas. Ini kita keluarkan terlebih dahulu, lalu kita masuk ke menu banking, lalu receive money, kita ganti ID-nya, menyesuaikan, tanggalnya pun menyesuaikan. Memonya adalah penerimaan piutang yang dihapuskan sebesar 6 juta rupiah dengan metodenya cek. Lalu akun yang dipakai adalah cadangan kerugian piutang 1.400 ini kita use account, kita tap, setelah itu kita record. Kita harus mengganti ID-nya ini menjadi oke. Nah, untuk transaksi selanjutnya adalah nomor 22, yaitu faktur pembelian. Maka kita masuk ke menu purchase, enter purchase, kita pilih suppliernya adalah PT Surya. Ini diganti menjadi nomor A17 pada tanggal 22 dan pembeliannya 12 Vortex dengan harga 16 juta serta 14 unit satelit dengan harga 12.500.000. Lalu terdapat pre-collected sebesar 100.000 rupiah.
Nah, setelah seperti ini, maka ini kita bisa record. Melanjutkan ke transaksi selanjutnya, yaitu nomor 23. Ini ada bukti pengeluaran kas. Untuk pelunasan faktur, maka kita klik purchase, pay bills, lalu kita pilih suppliernya untuk membayar PT Indotech. Nomor ceknya diganti menjadi C124, tanggalnya pun diganti menjadi tanggal 23 sebesar 16.665.000 untuk transaksi tanggal 20. Ini kita tap. Setelah out of balance-nya 0, kita bisa langsung merecord dan melanjutkan ke transaksi selanjutnya, yaitu bukti penerimaan kas. Ini kita keluarkan, lalu kita pilih bagian sales, receive payment dari toko Indo Maju dengan ID BKM 127 pada tanggal 25. Payment metode yang digunakan adalah cek sebesar 22.220.000. Ini kita klik di sini, baru kita record, kita keluarkan, melanjutkan transaksi selanjutnya, yaitu nomor 25 ada voucher kas kecil. Ini kita pilih banking, spend money, lalu ini jangan lupa diganti menjadi kas kecil. Kita use account, cek akunnya diganti menjadi V125 pada tanggal 26 sebesar 800.000. Memonya adalah perbaikan atas toko akunnya adalah beban-beban operasi lainnya. Setelah ini kita tap. Setelah out of balance 0, kita bisa record, lanjutkan ke transaksi selanjutnya, yaitu nomor 26 ada faktur pembelian, faktur penjualan. Maka kita klik sales, enter sales, kita pilih toko Indo Maju, invoice-nya kita ganti menjadi F125 pada tanggal 27. Pembeliannya berupa 15 unit Vortex seharga 18.500.000 dan 10 unit satelit seharga 15 juta rupiah. Setelah itu dikenakan biaya angkut, maka kita isi di sini sebesar Rp95.000. 95.000. Setelah ini kita tap. Nah, apabila sudah seperti ini, maka kita bisa merecord. Oke, dokumen selanjutnya adalah nomor 27, yaitu bukti pengeluaran kas yang kita keluarkan. Kita masuk ke menu banking, lalu receive money, lalu ID-nya kita ganti menjadi BKM 128 pada tanggal 27 sebesar 42 juta. Memonya adalah penjualan saham. Dengan memilih akun, yaitu investasi saham. Kita use account. Setelah ini kita record. Melanjutkan ke transaksi yang selanjutnya adalah pembelian, maka kita klik purchase, enter purchase, PT Indotech. Kita ganti
ini menjadi G11 pada tanggal 29. Yaitu dengan rincian barang 10 unit Vortex senilai 16 juta dan 10 unit satelit senilai 12.500.000. Lalu terdapat biaya angkut sebanyak 120.000. Nah, setelah seperti ini, maka kita bisa langsung merecord. Oke, transaksi selanjutnya adalah transaksi nomor 29, bukti pengeluaran kas. Maka kita klik banking, spend money, kita ubah cek nomornya menjadi BKM12. Cek nomornya adalah C12 sama ini mengikuti cek yang tertera di sini. Lalu pada tanggal 30 sebesar 18 juta rupiah. Memonya adalah pembayaran angsuran. Yang digunakan adalah hutang bank Permata. Kita use account. Untuk hutangnya sendiri sebesar 15 juta dirincikan di sini, pinjamannya sebesar 15 juta. Dan 3 jutanya merupakan beban bunga. Maka kita pilih beban bunga sebesar 3 juta rupiah. Nah, setelah seperti ini kita record. Dan dokumen transaksi yang terakhir yaitu bukti pengeluaran kas. Ini sama di banking, lalu spend money, lalu kita ganti cek nomornya jadi C12.6 pada tanggal 31 Desember sebesar 3.615.000. Memonya adalah pelunasan kartu kredit. Memonya di sini pelunasan kartu kredit. Akun yang digunakan adalah hutang kartu kredit sebesar 3.600.000 rupiah dan beban bunganya yaitu saya account yaitu 15.000 rupiah. Nah, setelah seperti ini kita klik record. Maka selesai sudah penginputan dokumen-dokumen transaksi pada perusahaan Universal ini.